Karena saya dulu udah berjanji, ya makanya kan saya udah berjanji dulu. Saya bilang, saya ingat tuh ya pesan, lu jangan galak-galak sama istri. Ya. Kenapa? Tuh, ini saya pernah ngalamin. Dulu suaminya galak ya. Jadi pada saat dia tidak berdaya, ya, sakit, dia dendamnya luar biasa. Oh, benar itu di depan mata saya, karena dia kan tinggal sama saya. Dari tatapan matanya saya udah bisa berasa bahwa dia sakit hati. Makanya hati-hati seorang pria, sekarang lu masih gagal. Nanti lu, ya, lu sakit. Oh, buktinya udah aduh, begini ya kan. Dulu itu galak sama gua. Dimandiin, tapi pakai sikat kawat. Ya. Pakai sikat kawat. Ayo, lu mau ngawan gimana orang badan udah stroke? Yang ngurusin, coba kalau baik sama istri. Wah, dimandiin juga pakai baby oil. Pada anjing, ya kan? Mau pilih mana? Pakai sikat kawat atau mau dimandiin pakai baby oil? Nah, di semenjak itu saya janji. Kemarin semalam galak lagi kelepasan, tapi Tuhan ingetin. Bener. Tahu nggak malamnya saya dikasih mimpi sama Tuhan. Semalam baru tuh tadi pagi. Sampai tadi pagi saya juga belum dapat itu apa ya. Panjang begitu, kayak ada landak gitu kan. Apa ya Tuhan ingetin? Cuma satu doang itu. Pas saya mau ke BBR, saya ingat tuh. Makanya di BBR tadi saya juga bagikan. Jadi kalau ada ini saya pasti bagikan. Saya akan terus terang. Saya udah minta maaf sih sama istri saya. Istri saya juga udah. Akhirnya istri saya sekarang asam lambung. Stres. Asam lambungnya naik. Aku udah pemberesan. Tahu apa tadi pasti apa ya yang Tuhan maksudnya apa? Ini ada panjang, ada kayak landak begitu, tajam. Tuhan ingetin saya apa? Itu sikat kawat. Aduh, Tuhan. Ternyata yang saya mimpi sama Tuhan itu sikat kawat. Lu pernah berjanji kan? Lu gak mau bentak-bentak istri lu lagi. Kalau lu bentak-bentak istri lu lagi, lu nanti dimandiin pada saat lu pakai sikat kawat. Gila, Tuhan bisa ingetin saya pakai sikat kawat. Pantesan saya bilang panjang ini kayak berlandak begitu apa ya? Itu sikat kawat. Ya, makanya coba tengok suami istri tengok. Jangan pakai sikat kawat. Bilang kok, I love you, Mom. Ya, indah kalau rukun kan indah. Karena firman Tuhan apa? Bilang Pak, dia ada di belakang. Tuhan mencuri. Oh iya, saya nggak mau usaha saya jadi berantakan. Ya kan? Ketika kita ribut suami istri, dekat jauh, benar saya ngerasain. Buru-buru pemulihan, makanya lelaki jangan sombong. Kalau saya langsung, saya peluk, saya minta maaf. Kelepasan, gara-gara soal sepele. Ya kan? Gara-gara soal sepele. Itu saya bilang, lu mama, masalah soal kecil, digede-gedein. Gak bisa, ini untuk Tuhan, karena dia punya pendirian. Ya. Makanya dia nggak mau, bukan orang yang sembarangan. Ya udah, kalau kita kan lelaki, udah cincailah. Ya. Udah, makanya dari itu, tapi Tuhan kasih semalam itu mimpi sikat kawat itu. Ngeri. Dia nggak tahu nanti. Ya kan? Ya kan? Tuanya nanti kita sakit. Waduh, gua maunya saya mah dipakai baby oil. Ya, itu. Jadi yang pertama kita harus terus berlatih. Artinya berusaha terus tanpa ada kata menyerah dan tidak mengenal putus asa. Gagal bukan berarti kalah. Coba terus. Saya juga pas kemarin juga, ya Pak Joni tahu kok susahnya saya. Dia susahnya dibuat-buat. Juga tahu ijazah SD, nyalonin wali kota. Ya habis. Mana ada wali kota ijazahnya SD.
Yang saya bawa rapot kelas 1 SD, kelas 2 SD, 3 SD, 4 SD, 5 SD, 6 SD saya bawain semua. Jadi tolak di KPU. Orang dimintanya ijazah. Ya, jadi saudaraku, setiap masalah orang itu pasti berbeda-beda. Ya, tapi kita pada saat menghadapi masalah itu, kita harus berlari sedemikian rupa. Bertahanlah, jangan kau menyerah. Ada Yesus yang selalu menopangmu. Berkaryalah semampumu, sebisamu. Milik apaan itu, Pak? Saatnya tiba, pelangi bersinar di hidupmu. Nah itu. Jadi kalau kita punya Yesus, ngadapin masalah, ya udah. Lewat aja bertahan, kita bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Orang firman-Nya, walaupun dia terjatuh tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang akan menopang. Ya, jadi luar biasa kalau kita ikut Yesus, jangan dikit-dikit cengeng. Ya, apalagi malas kerja, diem aja nganggur, nggak punya duit, ini jadi suruh nyari duit. Aduh, saya melihat begitu, sedih Tuhan juga kalau melihat. Aduh, nggak berguna amat ya orang. Buat comot juga ya. Hati-hati saudara. Kalau kita udah nggak berguna, dicomot sama Tuhan selesai. Ya, jadi selama kita masih ada, hidup kita mau berguna. Katakan dulu, hidup kita harus berguna. Hidup kita harus berguna. Amin ya. Amin. Mau terus berlatih ya. Terus berusaha, terus jangan nyerah. Dapat juga. Saya begitu. Waduh, udah kita mulai lagi, jatuh lagi, ya kan? Udah mulai ngangkat, disolimin lagi sama partner, ya kan? Akhirnya nih, Tuhan angkat lagi. Ya saya lihat, dia pabrik, saya macam siapa tuh? Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama saya. Amin. Bikin tisu. Tukang plastik jadi tukang tisu. Tuhan tidak kehabisan cara. Tuhan kita tidak pernah gagal tadi dibilang. Dia akan asal kitanya mau terus berjuang, asal kitanya mau terus berlatih, berusaha. Lagi duduk di kolam renang, merek apa ya Tuhan? Ascoy. Ascoy artinya apa? Pakai orang. Oh ini artinya apa? Gue sendiri gue nggak tahu. Itu dapatnya dari Tuhan. Ascoy itu pokoknya. Akhirnya terus merambah. Kemarin saya ke Ambon, puji Tuhan, 3 kontainer. Haleluya. Itu sangat buat Tuhan Yesus. Bangga lu saya. Yang saya lawan itu Univenus, Sinarmas Group, Suparma, TBK, merek Jolly, merek Siu, merek Nice, Paseo. Wah di Ambon lakunya udah kayak kacang goreng. Si Awi datang bawa pastor. Berhasil. Karena kita bersama dengan Yesus. Amin. Jangan takut. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Itu nyanyikan dengan iman. Amin. Amin. Sekalipun badai Topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Tadi firman Tuhan apa? Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup di dalam perintah. Amin. Ketika orang itu pelangak, ngomong, nggak ngerti, ikut Yesus aja udah nurut aja. Amin. Saya datang dengan tisu yang belum ada apa-apanya dibandingin mereka. Mereka dengar harganya berapa, bahannya bagus, lebih bagus dari Jolly, lembut, ya kan? Kenapa saya bilang bisa lembut seperti itu? Coba saudara jajalin di Supaco, coba keliling. Kenapa bisa lembut begitu? Karena saya kalau ke pabrik, di sini lagi jalan produksi. Itu penuh dengan Roh Kudus. Amin. 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 Isu yang kalau dibawa di dalam doa, gila. Itu ada Roh Kudus. Jamaah.
Itu dia bisa jamah itu orang Ambon kan selalu kau seru kita boro-boro nawarin begitu. Beta nih ngomong beta juga tidak tahu ya. Udah akhirnya harga berapa? Oke cocok. Ya udah beta jajal dulu katanya. Ini aku transfer dulu. Just. Iya saya nggak mau kasih utang dulu. Dia macet, ongkos Ambon mahal. Ya kan? Puji Tuhan, saya pikir dia jajal 1 kontainer. Saya jajal 3 kontainer dulu ya. Apa syak kata saya dalam hati saya. Oh iya puji Tuhan. Iya Pak, puji Tuhan. Udah, Bapak ini ya, orang Kristen juga. Di sana orang Kristen juga. Nah puji Tuhan kemarin baru kirim. Nah kontainer sudah berapa? Duit sudah masuk. Besok Senin doain lagi. Saya ke Kalimantan. Amin. Haleluya. Saya ke Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Sampit, sampai ke Tenggara apa tuh? Pokoknya dikelilingin habis. Tadinya saya mau sekalian ke Pontianak, nggak bisa. Jadi harus kembali dulu ke Jakarta, baru balik ke Pontianak. Oh nggak bisa, nanti aja. Nanti saya besok, Senin sampai Sabtu doain dia. Ya, saya berserta dengan Yesus. Amin. Kalimantan akan penuh dengan kemuliaan. Amin. Kalimantan akan penuh dengan kemuliaan. Amin. Jadi di mana kita berada, kita jadi saksi. Sekalian. Ya, sekalian bangkitin. Ya, ada dia demen pelayanan juga. Ternyata ada satu belum ngambil sih. Pelayanan juga, guru sekolah minggu. Cici Merlin namanya. Puji Tuhan kita saling sharing. Jadi enak saudara lu keliling begitu, tapi sambil dapat bawa berkat, sambil kasih berkat bawa api. Gitu. Ya, jadi amin saudara. Amin. Mau ya berusaha, jangan menyerah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada Yesus kok. Amin. Nggak mungkin kita dibiarin sendiri. Ya, di Ibrani 13 dikatakan, aku sekali-kali Tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Amin. Selama kita masih di dalam relnya Tuhan. Kalau udah keluar rel, paling sentil masuk lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus ayat 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Oh, udah ada ya. Oh, terima kasih. Kendalikan diri kita, jangan ingin yang instan, karena semua butuh proses dan kita perlu melewati tahap demi tahap dengan sabar. Artinya di sini yang kedua adalah firman-Nya apa? Baca dulu dong 1 Korintus 9:25. 1 Korintus 9 ayat 25 kita baca di sini. Coba yang udah dapat Pak Robert. Saya rubah-rubahnya susah ini. Belum dapat juga. Yang udah dapat kan? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Ya. Jadi di dalam kita bertanding mau jadi pemenang, ternyata itu kita harus menguasai diri kita. Harus ada kesabaran. Coba kalau kita segala sesuatunya berdebat-gedebuk, terburu-buru, ya maunya cepat, gagal. Ya benar. Tapi kalau kita pikirkan matang, kita menguasai diri kita, kita tahu ini, oh begini nih, oh strateginya begini, itu yang maunya Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Sabar, tapi sambil bekerja. Jangan mau instan. Setiap orang mau instan itu pasti akan berantakan. Naiknya cepat, jatuhnya juga cepat. Ya, jadi kita mau jadi pemenang sejati. Menang terus. Apapun yang kita lakukan, menang. Amin. Apapun yang kita lakukan, menang. Amin. Ya, itu perlu kita latih diri kita sabar, ya sabar dalam segala hal, kita menguasai diri kita untuk kita melakukan sesuatunya dengan matang. Jangan terburu-buru. Ya, kuasai diri kita. Mau? Amin. Mau jadi pemenang? Amin. Oh, bukan sekedar menang sekali besok kalah.
Ya, menang sekali besok kalah. Enggak. Kita menang terus. Ayo kita Amin. katakan, kita akan menang terus. Kita akan menang terus. menang terus. Kita akan Beri menang tepuk terus. tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja. Kita bukan sembarangan petinjunya main asal pukul. Yang ketiga itu kita harus beriman dan percaya apa yang kita lakukan ini pasti berhasil. Amin. Susah kalau terakhirnya ini iman yang gak kuat. Aduh, ragu gitu ya. Aduh, besok saya di jalan besok mau ke Kalimantan. Aduh, diterima nggak ya? Enggak ada begitu, jalan terus. Orang datangnya sama Yesus. Kita kemana-mana Tuhan Yesus yang bilang dia ada di sisi kita. Amin. Makanya kita jalan. Udah gak ada ragu. Saya bilang, saya ngomong sama teman saya. Kan besok saya berangkat sama teman saya pabrik plastik. Puji Tuhan gitu juga. Dia mau ikut saya punya channel. Lu mau ikut gua, beliin gua tiket. Ya. Kemarin rekaman begitu, jadi saya keluar kota nggak pakai biaya. Ikut dia juga kan kebagian. Gitu. Jadi besok saya ke Kalimantan juga, hotel dia, akomodasi pesawat dia, tinggal makannya gantian. Ya saya nggak enak kan dibayarin terus ya. Wajah Tuhan ya, kurang ajar tuh ya kan. Udah bayar sekali-sekali. Puji Tuhan, jadi ongkos operasional saya nggak naik. Karena saya juga jadi berkat buat dia. Jadi jangan pelit pulang, karena disumpetin. Nggak usah. Jangan-jangan dia kan bawanya plastik. Ya kalau kita mau dizolimin dia nanti bawa tisu, silakan. Tuhan yang akan berperkara. Amin. Amin. Tadi saya suka tuh lagunya sama. Tadi pagi di BBR juga sama lagunya. Bukan itu tadi. Tapi WLS sama naikin itu. Tadi saya mau ke WC, saya dengar segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Itu nyanyian. Kalau kita nyanyinya dengan biasa-biasa ya nggak ada maknanya, nggak ada kuasa. Tapi kalau kita nyanyinya dengan iman, itu berkuasa. Amin. Itu udah jelas loh lagu. Itu doa loh. Saya beri. Segala perkara, semua perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita nyanyi dulu ya. Saya undang WL. Lagu favorit. Saya jatuh cinta mau WL makan. Karena iman itu menentukan seseorang menjadi pemenang. Kalau iman kita biasa-biasa, ya hasilnya biasa. Kalau iman kita luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Amin. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Dok, saya undang dulu ke langit berdiri.